Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Sahabat Cerita. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah salah satu nabi yang sangat terkenal dalam sejarah Islam, Nabi Sulaiman alaihi salam. Mari kita mulai perjalanan ini dengan mendengarkan kisah yang penuh hikmah dan pelajaran. Mari kita mulai. Nabi Sulaiman alaihi salam lahir di Yerusalem, Palestina. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihi salam, seorang raja dan nabi yang sangat dihormati. Sejak kecil, Sulaiman dikenal sebagai anak yang cerdas dan bijaksana. Beliau selalu menunjukkan minat yang besar dalam pengetahuan dan kebijaksanaan, suatu hal yang sangat diperhatikan oleh ayahnya, Nabi Daud alaihi salam. Sebelum kita membahas kelahiran Nabi Sulaiman alaihi salam, kita perlu mengenal sedikit tentang ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nabi Daud alaihi salam adalah seorang nabi dan raja yang sangat berpengaruh bagi Bani Israel. Beliau dikenal karena kepemimpinannya yang bijaksana dan keberaniannya dalam menghadapi musuh. Salah satu mukjizatnya adalah kemampuan menyanyikan zabur dengan suara yang merdu dan menenangkan. Nabi Daud alaihi salam sangat menginginkan keturunan yang akan meneruskan kepemimpinannya dan keimanannya kepada Allah. Beliau sering berdoa kepada Allah agar diberikan anak yang saleh dan bijaksana, yang dapat memimpin umatnya dengan adil dan penuh kebijaksanaan. Doa Nabi Daud alaihi salam pun dikabulkan. Istrinya melahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama Sulaiman dari kecil. Sulaiman sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa. Beliau tumbuh menjadi anak yang sangat patut dan hormat kepada orang tuanya, serta selalu mendengarkan nasihat mereka. Nabi Daud alaihi salam sangat memperhatikan pendidikan Sulaiman. Beliau mengajarkan berbagai ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu dunia, serta cara memimpin dengan adil. Sulaiman alaihi salam belajar dengan tekun dan menunjukkan bakat luar biasa dalam berbagai bidang, termasuk dalam mengatur pemerintahan dan menyelesaikan masalah dengan bijaksana. Ketika Nabi Daud alaihi salam wafat, Sulaiman diangkat menjadi raja. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kepadanya banyak mukjizat, termasuk kemampuan memahami bahasa binatang dan jin. Nabi Sulaiman alaihi salam juga diberikan kekuasaan yang luar biasa, yang meliputi kerajaannya yang sangat luas dan makmur. Nabi Sulaiman alaihi salam adalah salah satu nabi yang dianugerahi banyak mukjizat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau dikenal karena kemampuan uniknya untuk memahami bahasa binatang dan jin. Mukjizat ini membuat Nabi Sulaiman alaihi salam menjadi seorang pemimpin yang sangat bijaksana dan penuh kasih sayang terhadap semua makhluk. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman alaihi salam sedang memimpin pasukannya yang terdiri dari manusia, jin, dan berbagai jenis binatang. Pasukan ini sedang melakukan perjalanan melewati sebuah lembah yang penuh dengan semut. Di saat itulah terjadi sebuah kejadian luar biasa. Saat pasukan Nabi Sulaiman alaihi salam mendekati lembah, salah satu semut yang berada di sana memperingatkan kawanannya. Dalam surah An-Naml ayat 18 disebutkan bahwa semut itu berkata, "Hai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya, sedangkan mereka tidak menyadari." Nabi Sulaiman alaihi salam mendengar percakapan semut tersebut dan tersenyum penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau merasa takjub dengan hikmah dan kasih sayang Allah yang membuatnya mampu memahami bahasa binatang. Nabi Sulaiman alaihi salam lalu berhenti sejenak dan memberikan jalan bagi semut-semut tersebut untuk masuk ke dalam sarangnya agar tidak terinjak oleh pasukannya. Setelah mendengar percakapan semut, Nabi Sulaiman alaihi salam berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dan keluarganya selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dan agar mereka selalu dapat melakukan amal kebaikan yang diridai Allah. Doa ini tercantum dalam surah An-Naml ayat 19. Selama masa pemerintahannya, Nabi Sulaiman alaihi salam memimpin banyak proyek besar, termasuk pembangunan Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Beliau juga dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, yang membawa kemakmuran dan kedamaian bagi kerajaannya. Kerajaan Nabi Sulaiman alaihi salam mencapai puncak kejayaan dengan kesejahteraan dan keadilan. Nabi Sulaiman alaihi salam menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun sebuah tempat ibadah yang besar dan megah di Yerusalem, yang kita kenal sebagai Masjid Al-Aqsa. Pembangunan masjid ini adalah bentuk ketaatan dan pengabdian Nabi Sulaiman alaihi salam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan hikmah dan kekuasaan yang diberikan oleh Allah,
Nabi Sulaiman alaihi salam memerintahkan jin dan manusia untuk bersama-sama membangun masjid ini. Jin-jin bekerja dengan cepat dan efisien, mengangkat batu-batu besar dan mengukirnya dengan indah. Sementara itu, manusia ikut serta dalam pekerjaan yang membutuhkan keterampilan khusus. Masjid Al-Aqsa dibangun dengan arsitektur yang sangat indah dan megah. Bahan-bahan terbaik digunakan untuk memastikan masjid ini menjadi tempat ibadah yang paling indah dan kokoh. Keindahan dan kekokohan Masjid Al-Aqsa mencerminkan kesungguhan Nabi Sulaiman alaihi salam dalam melaksanakan perintah Allah. Masjid Al-Aqsa memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sejarah Islam. Selain sebagai tempat ibadah, masjid ini juga merupakan salah satu dari 3 masjid suci dalam Islam, bersama dengan Masjid Al-Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Al-Aqsa juga menjadi saksi perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu kisah yang terkenal adalah pertemuan Nabi Sulaiman alaihi salam dengan Ratu Balqis dari Sabah. Melalui kebijaksanaan dan mukjizatnya, Nabi Sulaiman alaihi salam berhasil mengajak Ratu Balqis untuk menerima ajaran tauhid dan menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam menggunakan hikmahnya untuk menyebarkan kebenaran. Di sisi lain, di wilayah yang sekarang dikenal sebagai Yaman, terdapat sebuah kerajaan yang makmur bernama Sabah yang dipimpin oleh seorang ratu bernama Balqis. Ratu Balqis terkenal karena kecantikannya, kecerdasannya, dan kepemimpinannya yang bijaksana. Nabi Sulaiman alaihi salam mengetahui tentang kerajaan Sabah melalui burung hudhud yang melaporkan bahwa penduduk Sabah menyembah matahari. Nabi Sulaiman alaihi salam kemudian menulis surat kepada Ratu Balqis, mengajaknya untuk meninggalkan penyembahan matahari dan hanya menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat ini dikirim melalui burung hudhud. Ratu Balqis terkejut menerima surat dari Nabi Sulaiman alaihi salam. Ia mengumpulkan para penasihatnya dan berdiskusi tentang isi surat tersebut. Setelah berpikir dengan matang, Ratu Balqis memutuskan untuk mengunjungi Nabi Sulaiman alaihi salam secara langsung guna mengetahui lebih lanjut tentang beliau dan ajarannya. Sebelum Ratu Balqis tiba, Nabi Sulaiman alaihi salam ingin menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah melalui mukjizatnya. Ia meminta salah satu jin untuk membawa singgasana Ratu Balqis ke hadapannya dalam sekejap mata. Ketika Ratu Balqis tiba, ia terkejut melihat singgasananya sudah berada di istana Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini membuatnya semakin yakin akan kekuasaan Allah. Ratu Balqis akhirnya bertemu dengan Nabi Sulaiman alaihi salam. Melihat kebijaksanaan dan kekuasaan Nabi Sulaiman alaihi salam, serta mukjizat yang diperlihatkan, Ratu Balqis menyadari kebenaran ajaran yang dibawa oleh Nabi Sulaiman alaihi salam dengan hati yang tulus. Ia memutuskan untuk meninggalkan penyembahan matahari dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menentukan bahwa saat wafat Nabi Sulaiman alaihi salam telah tiba. Nabi Sulaiman alaihi salam kala itu sedang berdiri bersandar pada tongkatnya, mengawasi pekerjaan para jin yang bekerja atas perintahnya. Keberadaan tongkat tersebut menunjukkan kekuasaan dan kekuatan beliau sebagai seorang nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya membuat Nabi Sulaiman alaihi salam wafat dalam keadaan berdiri bersandar pada tongkatnya. Para jin yang bekerja tidak menyadari bahwa Nabi Sulaiman alaihi salam telah wafat. Mereka terus bekerja dengan giat. Hal ini berlangsung hingga Allah mengutus rayap untuk memakan tongkat Nabi Sulaiman alaihi salam. Setelah beberapa waktu, tongkat tersebut rapun dan akhirnya patah, membuat tubuh Nabi Sulaiman alaihi salam jatuh ke tanah. Ketika tubuh Nabi Sulaiman alaihi salam jatuh, para jin menyadari bahwa beliau telah wafat. Mereka memahami bahwa selama ini mereka diawasi oleh seseorang yang sudah meninggal, yang mengajarkan bahwa ilmu gaib dan kehidupan setelah mati hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan bahwa tidak ada makhluk yang memiliki pengetahuan tentang hal-hal gaib selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah wafatnya Nabi Sulaiman alaihi salam, umatnya menerima kenyataan tersebut dengan hati yang ikhlas. Mereka mengenang beliau sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, serta mengambil pelajaran dari kehidupannya yang penuh hikmah. Kejadian ini juga mempertegas keyakinan mereka akan kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah hidup Nabi Sulaiman alaihi salam mengajarkan kita banyak hal tentang kebijaksanaan, keadilan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dapat mengambil pelajaran dari perjalanan hidup beliau dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari.
Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk video-video menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.